Hai hai teman tante semua, apa kabarnya? Pastinya selalu sehat dan semangat ya. Film kali ini mengisahkan seorang pria bernama Renfield yang dijadikan budak oleh Count Dracula. Di mana Renfield harus mencarikan korban untuk Dracula dan juga memenuhi semua kebutuhannya. Sampai suatu ketika Renfield muak dan ingin lepas dari Dracula. Bisakah Renfield melakukannya? Yuk saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih. Cerita dibuka dengan memperlihatkan pria bernama Renfield yang sedang mengikuti terapi kelompok, di mana pesertanya adalah orang-orang yang punya masalah hubungan toksik dalam hidupnya. Seperti wanita bernama Caitlin ini, dia ingin lepas dari pacarnya Mitch yang seorang pecandu dan pengedar narkoba, tapi tak berani karena takut. Pada saat itu, terlihat Renfield sangat serius mendengarkan cerita Caitlin. Cerita lalu flashback di saat Renfield pertama kali bertemu dengan orang yang membuatnya stres sehingga bergabung dengan kelompok terapi itu, yaitu Count Dracula. Saat itu, Renfield menerima tawaran Dracula untuk menjadi asistennya dengan iming-iming menaikkan taraf hidup keluarganya. Pada awalnya, Renfield dimanjakan dengan diajak mencicipi wine mahal, bepergian ke tempat-tempat eksotis, dan diperkenalkan ke kalangan atas sehingga membuat Renfield merasa penting. Tapi, lama-kelamaan dia pun dijadikan pelayan oleh Dracula, di mana dia harus menyiapkan semua kebutuhan Dracula, terutama kebutuhannya akan darah manusia. Selain itu, Renfield juga diberi kemampuan khusus yang mana dia akan menjadi overpower apabila mengkonsumsi serangga. Suatu hari, Count Dracula yang tiba-tiba diserang oleh beberapa pemburu memanggil Renfield dengan telepati untuk membantunya. Tapi saat Renfield datang, Dracula sudah ada dalam jebakan yang dibuat oleh seorang pastur. Dan si pemburu bilang agar Renfield membiarkan saja Dracula dibunuh karena hal itu akan membuatnya bebas dari cengkeramannya. Tapi Dracula berusaha meyakinkan Renfield jika dia tewas maka Renfield akan ditangkap karena telah menjadi asistennya. Juga hanya dialah penyelamat dan teman Renfield satu-satunya selama ini. Mendengar itu, Renfield pun jadi gak tega dan berpikir mungkin kali ini Dracula serius, mungkin kali ini dia bersungguh-sungguh. Lalu dia merusak lingkaran mantra di depannya sehingga Dracula terlepas dari jebakan dan langsung membunuh si pastur. Tapi saat akan membunuh juga satu pemburu yang tersisa, pemburu itu membuka tirai jendela sehingga Dracula langsung terbakar oleh sinar matahari. Dracula dengan tubuhnya yang terbakar langsung menerjang si pemburu dan membuatnya terbakar bersama. Tapi Renfield dengan polosnya mengambil selembar kain untuk memadamkan api di tubuh Dracula. Yang akhirnya membuat Dracula berhasil tetap hidup meskipun dengan kondisi tubuh yang rusak parah. Sejak saat itu, Renfield membawa Dracula ke New Orleans, mencari gedung kosong untuk tempat tinggal mereka dan mengurus Dracula agar kembali ke kondisi terbaiknya. Karena itulah, Renfield yang selama ini ikut terapi kelompok selain untuk mencari kedamaian hati, juga sebenarnya mencari korban untuk Dracula. Di mana malam itu setelah mendengar curhat Caitlin tentang Mitch pacarnya yang toksik, dia mendatangi Mitch yang baru saja mencuri narkoba bersama dengan dua temannya. Awalnya Mitch ketakutan melihat Renfield karena mengira Renfield adalah pembunuh bayaran utusan dari keluarga Lobo yang dia curi narkobanya. Yang mana keluarga Lobo adalah mafia paling terkenal di kota itu. Tapi saat Renfield bilang dia adalah teman Caitlin, sontak mereka semua tertawa. Renfield lalu menghajar dan membuat mereka semua pingsan dengan cairan pembius yang dia siapkan. Tiba-tiba, pembunuh bayaran keluarga Lobo muncul dan langsung menyerangnya. Pembunuh itu berhasil merobek perut Renfield dengan pisaunya dan mencoba untuk memotong lidah Renfield. Tapi Renfield langsung menusuk leher si pembunuh dengan sebuah ballpoint lalu memakan 1 ekor serangga lagi sehingga membuatnya semakin kuat.
Dan dengan sekali pukul, Renfield berhasil memenggal kepala si pembunuh yang terlempar sampai ke kaca mobil Ted Lobo yang menunggu di depan. Melihat itu, Ted Lobo pun langsung tancap gas dari tempat itu. Cerita lalu berpindah ke dua orang polisi lalu lintas bernama Rebecca dan Chris, yang kebetulan malam itu menangkap Ted Lobo dengan mobil penuh narkoba yang baru saja kabur dari Renfield. Tapi, Ted akhirnya malah dibebaskan oleh atasannya yang merupakan kacung keluarga Lobo dengan alasan tidak cukup bukti. Hal ini tentu saja membuat Rebecca kesal, apalagi dia punya dendam kesumat terhadap Ted Lobo atas kematian ayahnya yang dulu adalah kapten polisi. Kembali ke Renfield yang membawa pulang tubuh Mitch dan dua temannya yang dibius, juga mayat si pembunuh untuk diberikan ke Dracula. Tapi, begitu mencicipi tangan si pembunuh, Dracula langsung kesal karena rasanya sangat tidak enak. Dia lalu bilang pada Renfield kalau dia tak ingin minum darah penjahat karena darah penjahat tak bisa memulihkan tubuhnya dengan cepat. Dia ingin setidaknya Renfield membawakannya pasangan happy couple kek, beberapa biarawati kek, atau kalau bisa satu bis yang penuh pemandu sorak. Renfield lalu bilang kalau dunia sudah berbeda. Saat ini mereka harus lebih hati-hati agar tidak ketahuan dan ditangkap. Mendengar itu, Dracula marah dan langsung merobek perut Renfield, lalu bilang kalau Renfield hanya perlu menuruti perintahnya saja. Dan setelah Renfield minta maaf juga berjanji akan mencari yang diinginkan Dracula, Dracula pun meneteskan darahnya ke luka di perut Renfield. Yang mana darah Dracula memang ajaib, dia bisa menyembuhkan luka bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Sementara itu, Ted Lobo yang baru saja sampai di rumah langsung dicari oleh ibunya yang adalah bos utama keluarga Lobo bernama Bella. Bella memarahi Ted yang dianggap terlalu lemah sehingga membuat reputasi keluarga Lobo yang terkenal kejam tercoreng. Sampai-sampai preman kecil seperti Mitch saja berani mencuri narkoba milik mereka. Esok malamnya, Rebecca yang tidak terima Ted dibebaskan begitu saja menelusuri TKP kemarin dan menemukan ballpoint milik Renfield dengan logo sebuah bar. Beberapa saat kemudian, Renfield yang kebetulan ada di bar itu melihat semua yang diminta Dracula lewat di depannya. Mulai dari pasangan happy couple, biarawati, juga sekelompok pemandu sorak bisa ada di bar itu. Kan Renfield jadi galau ya teman tante. Kemudian saat Renfield mengikuti kelompok pemandu sorak dan bersiap akan membius salah satu dari mereka, mendadak Rebecca dan Chris muncul dengan seragam polisinya sehingga membuat Renfield mengurungkan niatnya dan bergegas akan pergi. Tapi saat akan keluar, Renfield pun jadi heran siapa sih orang-orang bersenjata itu dan bergegas kembali ke dalam. Tiba-tiba, ternyata itu adalah Ted Lobo yang membawa anak buahnya untuk mengintimidasi Rebecca. Ted lalu menodongkan senjatanya ke Rebecca dan menyuruhnya untuk tunduk padanya atau dia akan dibunuh. Tapi Rebecca dengan berani menolaknya dan bilang silakan tembak saja. Saat itu Renfield yang mengawasi mereka langsung terpesona dong dengan keberanian Rebecca dan memandangnya dengan mata penuh kegaguman. Tanpa buang waktu, Renfield pun segera memakan satu serangga dan menerjang Ted tepat saat dia akan menembak Rebecca. Dalam sekejap, aksi tembak-menembak pun terjadi. Tak ketinggalan, Renfield juga membantu Rebecca menghabisi anak buah Ted. Yang akhirnya mereka berdua berhasil menghabisi semua anak buah Ted, sedangkan Ted sendiri berhasil kabur dari tempat itu. Sesudahnya, mereka pun berkenalan dan Rebecca mengucapkan terima kasih atas bantuan Renfield menyelamatkan dirinya juga semua orang di tempat itu. Untuk sesaat, Renfield yang baru kali ini dipuji langsung merasakan sebuah perasaan hangat di hatinya. Tapi tiba-tiba Dracula memanggilnya agar segera kembali. Lalu menunjukkan rencananya untuk menguasai dunia, yang mana dia bilangnya sih menguasainya berdua sama Renfield.
Tapi lihat deh, nama Renfield cuma ditulis di kertas lusuh aja teman tante. Renfield yang jadi makin stres langsung menuju ke kelompok terapinya untuk curhat. Yang mana dia mengibaratkan Dracula sebagai bos yang toksik dan tidak membiarkan Renfield memiliki hidupnya sendiri. Mark, si ketua kelompok, lalu memberi masukan bahwa Renfield harus percaya pada dirinya sendiri. Dengan begitu, bosnya tidak akan bisa mengendalikannya. Dan malam itu, Renfield pun memutuskan untuk berani mengendalikan hidupnya sendiri dan mencoba menjauhi Dracula. Dia lalu membeli sebuah apartemen lengkap dengan perabotannya. Juga belanja baju-baju baru yang modis berwarna-warni menggantikan kemeja dan jas warna gelap yang biasa dipakainya. Renfield juga menyimpan sebuah buku yang diberikan oleh Mark sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, di kediaman Lobo, Ted yang dendam karena anak buahnya waktu itu dihabisi sedang mencari identitas dan lokasi Renfield berada. Dan ketika akhirnya mereka menemukannya, Bella segera memerintahkan Ted untuk membunuhnya nanti malam. Akhirnya, malam pun tiba, di mana Ted dan anak buahnya yang sudah sampai di kediaman Renfield segera mengendap masuk ke dalam. Dan langsung kaget melihat suasana di dalam yang penuh lilin juga barang-barang aneh. Apalagi waktu melihat tumpukan mayat di lantai dan sebuah kurungan yang dipenuhi oleh mayat manusia. Ted langsung menyuruh anak buahnya menghubungi ibunya. Tapi tiba-tiba, Bella yang saat itu panggilannya sudah terhubung hanya mendengar suara Ted yang berteriak. Ted yang saat itu nyawanya terancam lalu bilang pada Dracula kalau dia adalah Ted Lobo, pemimpin sebuah organisasi kejahatan. Mendengar kata kejahatan, Dracula langsung menurunkannya dan bertanya apa yang mereka lakukan di tempatnya. Ted pun menunjukkan foto Renfield dan bilang kalau dia mencarinya karena Renfield telah menghalanginya membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mendengar itu, Dracula langsung kesal dan bergegas pergi mencari Renfield. Beralih ke Renfield yang baru saja sampai di apartemennya dan kaget melihat Dracula sudah menunggunya di dalam. Ternyata Renfield menaruh keset bertuliskan welcome di depan pintu sehingga Dracula dapat masuk ke dalam. Karena memang Dracula tidak bisa masuk ke rumah seseorang tanpa diizinkan masuk terlebih dahulu. Dracula yang menyadari perubahan pada Renfield lalu bertanya kenapa dia menolong orang-orang tak bersalah seperti yang diadukan oleh Ted. Dracula juga mencoba mengintimidasi Renfield seperti biasa dengan bilang kalau Renfield bukan siapa-siapa tanpa dirinya. Tapi Renfield yang sudah lebih berani langsung mengambil buku yang diberikan oleh Mark dan mengucapkan beberapa kalimat penguatan diri yang tertulis di buku itu. Melihat itu, Dracula jadi kesal dan merampas bukunya, lalu melihat logo lokasi terapi kelompok Renfield yang bernama Life Spring Church atau Gereja Kehidupan. Otomatis Dracula yang anti kata gereja langsung melempar buku itu dan berangkat ke sana. Pada saat bersamaan, Rebecca juga bersiap berangkat ke tempat itu untuk menyelidiki kasus pembunuhan Mitch dan dua temannya waktu itu. Kembali ke Renfield yang akhirnya tiba di sana lebih dulu dan dengan panik meminta mereka semua untuk meninggalkan tempat itu. Mendadak Dracula muncul di pintu dan Mark spontan mengundangnya masuk ke dalam. Dan dalam sekejap Dracula pun menghabisi semua yang ada di tempat itu, termasuk Mark. Tak selang lama, Rebecca tiba di sana dan melihat Renfield yang berkubang darah. Dengan terpaksa, Rebecca pun menangkap Renfield sebagai tersangka. Tapi saat akan pergi dari tempat itu, di luar ternyata sudah berkumpul Bella dan anak buahnya, juga para polisi yang menjadi kacungnya. Bella yang sampai saat ini belum tahu Ted ada di mana, ingin membawa Renfield dan menginterogasinya. Tapi Rebecca langsung menembak dan membawa Renfield kabur dari tempat itu. Esok paginya, Renfield mencoba menjelaskan pada Rebecca tentang Dracula dan dirinya yang menjadi pelayannya, meskipun Rebecca terlihat tidak percaya. Tak selang lama, kakaknya yang bernama Katie menghubungi, meminta untuk bertemu di sebuah kafe.
Tapi saat mereka akan berangkat, anak buah Bella dan beberapa polisi tiba-tiba datang berusaha menangkap mereka. Melihat itu, Renfield segera memakan banyak serangga sekaligus dan langsung menyerang mereka. Begitu juga dengan Rebecca yang membantu dengan pistolnya. Dan tak pakai lama, mereka berdua pun berhasil menghabisi para penjahat itu. Di momen itu, Rebecca jadi sadar bahwa semua yang diceritakan oleh Renfield tentang dirinya dan Dracula itu benar adanya. Pada saat yang sama, di kediaman Lobo, Ted muncul sambil membawa Dracula bersamanya. Bella yang melihat Dracula tentu saja sangat senang karena Dracula dapat membuat kelompoknya menjadi semakin ditakuti. Kembali ke Renfield dan Rebecca yang saat itu sudah berada di kafe untuk bertemu dengan Katie. Tapi karena Katie tak kunjung datang, Bella pun menghubunginya dan menerima kabar kalau Katie telah ditangkap oleh Bella. Tanpa buang waktu, mereka pun menyiapkan persenjataan juga serangga dalam jumlah banyak, lalu segera berangkat ke kediaman Lobo. Tidak lupa, Renfield memberitahu Rebecca tentang sebuah mantra yang dapat mengurung Dracula. Dan begitu sampai, mereka pun langsung disambut oleh Bella dan Ted yang ternyata juga menerima kekuatan overpower dari Dracula. Mendadak, anak buah Ted bermunculan dan langsung menyerang mereka. Rebecca segera mengejar Ted dan berhasil menembaknya tepat di dada, tapi hal itu tak cukup untuk membunuhnya. Lalu, tepat saat Ted akan membunuh Rebecca, Renfield datang menolong dan menyuruhnya segera pergi menolong Katie. Rebecca akhirnya bertemu dengan Bella di sebuah ruangan dan bertanya di mana Katie. Bella langsung menutup tirai gorden ruangan itu dan mendadak Dracula muncul di belakang Rebecca. Dracula lalu mencoba meyakinkan Rebecca untuk bergabung dengannya dan akan diberi kekuatan sehingga dia bisa membalaskan dendamnya. Dracula juga memperlihatkan Katie yang sudah jadi mayat dan bilang kalau dia bisa menghidupkannya kembali. Yang harus Rebecca lakukan hanyalah bersedia untuk bergabung dengannya. Sementara itu, Renfield yang bertarung dengan Ted akhirnya berhasil menghabisinya. Dan segera menyusul Rebecca yang saat itu sudah setuju untuk bergabung dengan Dracula. Tapi ternyata Rebecca hanya mengalihkan perhatian Dracula agar bisa menekan tombol yang membuka tirai ruangan itu. Dan mereka pun segera pergi dari ruangan itu sambil terus dikejar oleh Dracula yang telah menjadi sekumpulan kelelawar. Dan kelihatannya Renfield sudah KO teman tante, sehingga Rebecca pun terpaksa melawan Dracula sendirian. Dracula lalu mencekik Rebecca dan bersiap menggigitnya. Tapi Rebecca langsung menembak kaki Dracula, sehingga darahnya menetes ke mulut Renfield yang otomatis menyembuhkannya. Dan dalam sekejap, Dracula pun balik mencekik Renfield. Dan di saat kritis itu, Renfield teringat Mark dan teman-temannya di kelompok terapi yang selalu menyemangatinya. Lalu, dengan mengerahkan seluruh semangat dan kekuatannya, Renfield berhasil menghajar Dracula hingga terkapar. Meskipun begitu, Dracula tak bisa mati hanya dengan dipukuli saja. Dia pun melesat ke arah Renfield dan Rebecca. Namun, ternyata Rebecca membuat mantra pengurung dengan bubuk narkoba yang ada di ruangan itu. Sehingga mereka pun langsung membunuh Dracula dengan berbagai cara yang bisa mereka lakukan. Dipukuli, dimutilasi, ditembaki, dibakar, terus abunya dicampur sama semen dan dijadiin es batu. Buset deh ya. Yang pada akhirnya bongkahan semen itu pun dibuang ke lubang selokan. Dengan harapan meskipun Dracula suatu saat akan bangkit lagi, hal itu akan terjadi dalam waktu yang amat sangat lama. Film pun diakhiri dengan keluarga Lobo yang ditangkap dan Katie yang berhasil hidup kembali karena diberikan darah Dracula oleh Rebecca. Juga Mark dan semua teman Renfield yang kembali hidup karena darah Dracula. Demikianlah akhir film Renfield ini teman tante. Semoga kalian suka ya alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.